Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Solawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ziarah kubur adalah mengunjungi makam dengan tujuan mengambil pelajaran tentang kematian dan kehidupan setelahnya, serta mendoakan orang yang telah meninggal agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada masa awal Islam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sempat melarang umat Islam melakukan ziarah kubur untuk menjaga kepercayaan mereka. Namun, beliau kemudian mengizinkannya karena khawatir umatnya akan melupakan akhirat. Di kesempatan ini, kita akan membahas beberapa adab penting saat ziarah kubur. Pertama, ucapkan salam kepada penghuni kubur. Ucapan salam ini adalah bentuk penghormatan dan diajarkan dalam hadis, Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin, wa inna insyaallah bikum lahiqun, as'alullaha lana walakumul afiyah, yang berarti, keselamatan bagi kalian, penghuni kubur dari kaum mukminin dan muslimin. Kami, insya Allah, akan menyusul kalian. Saya memohon kepada Allah keselamatan untuk kami dan kalian semua. Adab selanjutnya adalah disunahkan untuk tidak memakai alas kaki saat berada di atas kuburan sebagai bentuk penghormatan. Hadis yang berkaitan mengatakan, wahai orang yang memakai sandal, celakalah engkau, lepaskan sandalmu. Ini menunjukkan pentingnya menghormati penghuni kubur. Selain itu, kita dianjurkan untuk mendoakan penghuni kubur. Doa dan amal kebaikan adalah hal yang paling diharapkan oleh mereka. Sebuah hadis menggambarkan bahwa mayat dalam kubur seperti orang tenggelam yang meminta pertolongan, menanti-nanti doa dari kita. Adab lainnya adalah tidak menduduki atau melangkahi kuburan. Yang diperbolehkan adalah berjalan di samping atau di antara pusara. Orang yang melanggar adab ini diibaratkan seperti duduk di atas bara api. Adab selanjutnya, menyiram air di atas kuburan juga merupakan adab yang dianjurkan dan telah menjadi kebiasaan di masyarakat Muslim saat ini. Kebiasaan menyiram kuburan dengan air memang memiliki dasar hukum dalam Islam dan merupakan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika putra beliau, Ibrahim, meninggal dunia, Rasulullah sendiri melakukan hal ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh As-Sarbini dalam kitab Mughni Al-Muhtaj. Tindakan ini diharapkan dapat menjaga kondisi mayat agar tetap dingin, mendapatkan rahmat, dan menjaga tanah kuburan agar tidak bertaburan. Selain itu, rumput yang tumbuh di atas kuburan dipercaya senantiasa berzikir dan meminta ampun untuk mayit yang ada di dalam kubur, sehingga dapat meringankan siksa kubur. Jika rumput tumbuh terlalu lebat hingga menutupi kuburan, merapikannya untuk tujuan perawatan adalah sesuatu yang diperbolehkan. Dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Hibban, dikisahkan bahwa Abu Hurairah dan para sahabat lainnya berjalan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendekati dua kuburan yang sedang mengalami azab. Rasulullah kemudian meletakkan batang pepohonan kurma di atas kuburan tersebut, dan beliau menjelaskan bahwa azab mereka akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga batang tersebut kering. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ziarah kubur adalah amalan yang sangat dianjurkan oleh Nabi. Dengan berziarah kubur, kita dapat mengingatkan diri akan kematian dan menjadi lebih rendah hati karena tempat peristirahatan terakhir setiap manusia adalah di dalam tanah yang sempit. Beberapa adab tambahan yang perlu diperhatikan saat ziarah kubur. Yang pertama, menghormati keheningan.
saat berada di kuburan, kita harus menjaga keheningan dan ketenangan sebagai bentuk penghormatan kepada penghuni kubur. Kedua, tidak membuang sampah. Menjaga kebersihan area kuburan adalah penting, jadi kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ketiga, tidak merusak tanda kubur. Tanda atau nisan kubur harus dijaga agar tidak rusak atau hilang, karena ini merupakan identitas dari penghuni kubur. Keempat, berdoa dengan khusyuk. Ketika mendoakan penghuni kubur, lakukanlah dengan penuh khusyuk dan keikhlasan. Kelima, tidak berfoto untuk tujuan yang tidak pantas. Mengambil foto di kuburan untuk kenang-kenangan boleh saja, tetapi harus dengan niat yang baik dan tidak untuk tujuan yang tidak pantas, seperti pamer di media sosial. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, lantas bagaimana dengan ziarah kubur di tempat yang jauh? Ziarah kubur ke tempat yang jauh juga memiliki beberapa adab yang perlu diperhatikan. Di antaranya, sahabat beriman yang dirahmati Allah, lantas bagaimana dengan ziarah kubur di tempat yang jauh? Ziarah kubur ke tempat yang jauh juga memiliki beberapa adab yang perlu diperhatikan. Di antaranya, pertama, niat yang tulus. Memiliki niat yang tulus untuk mendoakan dan mengenang almarhum, bukan untuk tujuan lain seperti berwisata. Menghormati adat setempat. Setiap daerah mungkin memiliki adat tersendiri dalam ziarah kubur, jadi penting untuk menghormati dan mengikuti adat tersebut. Ketiga, berdoa sebelum berangkat. Sebaiknya berdoa terlebih dahulu di rumah atau masjid sebelum berangkat ziarah ke kubur yang jauh. Keempat, menggunakan waktu dengan bijak. Mengingat perjalanan yang mungkin memakan waktu lama, gunakan waktu perjalanan untuk berzikir atau membaca doa. Kelima, tidak mengganggu ketentraman. Jika ziarah dilakukan dalam kelompok, pastikan untuk tidak mengganggu ketentraman area kuburan dengan suara bising atau perilaku yang tidak pantas. Ziarah kubur, baik dekat maupun jauh, adalah kesempatan untuk merenung dan mendoakan para pendahulu kita. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, lantas apakah ada doa khusus saat berziarah kubur? Ada beberapa doa khusus yang biasanya dibaca saat berziarah kubur. Berikut adalah 2 doa yang dapat Anda baca. Assalamualaikum dar qaumin mukminin wa atakum ma tu'aduna ghadan muajjalun wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Semoga keselamatan bagi kamu sekalian wahai negeri kaum yang beriman, dan akan datang apa yang dijanjikan kepada kamu sekalian dengan segera. Dan sesungguhnya kami, dengan izin Allah, akan menyusul kamu sekalian. Doa ziarah kubur yang kedua lengkap. Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an alayka anta kama athnayta ala nafsik. Falakal hamdu qabla ar-ridha wa lakal hamdu ba'da ar-ridha wa lakal hamdu idha radita anna da'iman abada. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم كما خصصتنا بكتابك الكريم وهديتنا إلى صراطك المستقيم، أصلح به منا جميع ما فسد وطهر به منا ما ظهر منها وما بطن. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, puji yang sesuai dengan nikmat-Nya dan sebanding dengan tambahan nikmat yang diberikan. Ya Tuhan kami, bagimulah segala puji sebagaimana yang layak bagi kemuliaan wajah-Mu dan keagungan kekuasaan-Mu. Maha suci Engkau, kami tidak bisa menghitung pujian untuk-Mu. Engkau adalah seperti yang Engkau puji untuk diri-Mu sendiri. Maka bagimulah segala puji sebelum keridaan, dan bagimulah segala puji setelah keridaan, dan bagimulah segala puji ketika Engkau ridha kepada kami selalu selamanya. Ya Allah, berikanlah shalawat kepada junjungan kami Muhammad dan kepada keluarga junjungan kami Muhammad. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memilih kami dengan kitab-Mu yang mulia dan telah menunjuki kami ke jalan-Mu yang lurus, perbaikilah dengan kitab itu segala yang rusak dari kami
dan sucikanlah dengan kitab itu segala yang tampak dari kami dan yang tersembunyi. Ya Allah, berikanlah shalawat kepada junjungan kami Muhammad dan kepada keluarga junjungan kami Muhammad. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memilih kami dengan kitab-Mu yang mulia dan telah menunjuki kami ke jalan-Mu yang lurus, perbaikilah dengan kitab itu segala yang rusak dari kami, dan sucikanlah dengan kitab itu segala yang tampak dari kami dan yang tersembunyi. Ya Allah, berikanlah salawat kepada junjungan kami Muhammad dan kepada keluarga junjungan kami Muhammad. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memilih kami dengan kitab-Mu yang mulia dan telah menunjuki kami ke jalan-Mu yang lurus, perbaikilah dengan kitab itu segala yang rusak dari kami, dan sucikanlah dengan kitab itu segala yang tampak dari kami dan yang tersembunyi. Anda dapat membaca doa-doa ini dengan khusyuk dan penuh pengharapan agar doa Anda diterima dan bermanfaat bagi ahli kubur yang Anda ziarahi. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, demikianlah rangkaian pembahasan kita tentang adab dan doa saat ziarah kubur. Semoga apa yang telah kita bagikan bersama dapat menambah kebaikan dalam amalan kita dan memberikan manfaat bagi kita serta para penghuni kubur yang kita ziarahi. Jangan lupa untuk terus mengingat dan mendoakan mereka, serta mengambil pelajaran dari setiap ziarah yang kita lakukan. Mari kita tutup dengan doa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala doa dan amal baik kita, serta memberikan keselamatan kepada kita dan para penghuni kubur. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih telah menyimak video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.